selamat datang di Arsip Nusantara. Malam ini, kita akan menyelami tabir misteri yang menyelimuti para penyebar Islam legendaris. Siapkan mentalmu, karena di balik dakwah suci, ada kekuatan gaib yang tak terbayangkan. Nomor 7. Sunan Kalijaga, tapa di Sungai Angker. Konon, sebelum menjadi wali, Raden Said bertapa di tepi sungai. Bukan sekadar meditasi biasa. Ia berdiam diri bertahun-tahun, tubuhnya tertutup lumut dan daun tebal, hampir menyatu dengan alam sekitarnya. Makhluk halus penunggu sungai, dari jin air hingga lelembut hutan, menyaksikan ritual aneh ini. Ada yang mencoba menggodanya dengan bisikan tipuan, ada pula yang ingin mencelakainya dengan serangan gaib. Namun, ia tak bergeming, fokus pada tujuan spiritualnya. Aura mistisnya begitu kuat, hingga sungai itu sendiri seolah hidup, mengalirkan energi kuno yang berbisik doa-doa tak terucap. Konon, siapapun yang berani mengganggu tapanya akan merasakan kutukan air dan lumpur abadi, terjebak dalam ilusi menakutkan hingga hilang akal. Sungai itu menjadi saksi bisu kekuatan spiritualnya yang gelap dan misterius. Nomor 6. Sunan Muria, menjinakkan jin penunggu gunung. Sunan Muria memilih dakwah di daerah terpencil pegunungan, tempat yang masih sangat kental dengan kepercayaan animisme. Di sana, banyak jin dan lelembut yang menguasai hutan belantara. Penduduk hidup dalam ketakutan, sering menjadi korban gangguan gaib. Sunan Muria tidak mengusir mereka dengan kekerasan, melainkan dengan kekuatan batinnya. Ia berdialog, memanggil entitas-entitas gaib itu untuk berunding. Suasana mencekam meliputi puncak gunung, udara dingin menusuk tulang seolah roh-roh tak kasat mata berkerumun. Konon, para jin itu berwujud mengerikan, mencoba menakuti dan mengujinya. Namun, dengan wibawa spiritualnya yang agung, ia menaklukkan mereka. Para jin berjanji tidak akan mengganggu lagi, asalkan penduduk tetap menjaga kelestarian alam. Sebuah perjanjian gaib yang konon masih berlaku hingga kini, dijaga oleh entitas tak terlihat. Nomor 5. Sunan Kudus, sumur keramat pengutuk. Di kompleks Masjid Menara Kudus, tersembunyi sebuah sumur tua yang menyimpan rahasia kelam. Bukan sumur biasa, konon airnya memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, baik untuk kebaikan maupun sebaliknya. Sunan Kudus sering menggunakan air ini untuk pengobatan, namun juga untuk ritual lain yang lebih misterius. Beberapa cerita rakyat menyebutkan, jika ada yang berniat jahat, munafik, atau tidak tulus, meminum air sumur itu bisa mendatangkan musibah mengerikan. Bahkan, ada yang mengatakan mereka yang berani melanggar sumpah sakral di sumur itu akan dihantui mimpi buruk yang tak berkesudahan, mengalami nasib sial seumur hidup, atau bahkan penyakit aneh yang tak tersembuhkan. Sebuah peringatan gaib yang abadi dari sang wali, menjaga kesucian tempatnya dengan cara yang menakutkan. Nomor 4. Sunan Gunung Jati, perjalanan gaib ke Mekah. Alkisah, Sunan Gunung Jati memiliki kemampuan luar biasa untuk melakukan perjalanan jauh dalam sekejap mata, sebuah kesaktian yang melampaui nalar manusia. Ia sering dikisahkan pergi ke Mekah untuk menunaikan haji atau menuntut ilmu agama, lalu kembali dalam hitungan jam, seolah waktu tak berarti baginya. Bukan melalui kapal atau kuda, melainkan dengan kekuatan batin yang tak terhingga. Konon, saat ia berangkat melakukan perjalanan gaib, tubuhnya akan memancarkan cahaya redup kebiruan, lalu menghilang seperti asap tipis. Hanya gema bisikan doa-doa kuno yang tertinggal di tempatnya. Beberapa saksi mata, yang kebetulan melihat fenomena ini, bersumpah melihat bayangan mengerikan melintas cepat di langit, bukan sosok manusia biasa, meninggalkan jejak dingin di udara malam. Nomor 3. Sunan Ampel,
tongkat ajaib penolak bala. Sunan Ampel dikenal memiliki tongkat yang bukan sekadar penopang usia. Tongkat itu, konon, diisi dengan energi spiritual yang sangat kuat, warisan dari leluhur yang penuh misteri. Beberapa legenda menceritakan bagaimana tongkat itu digunakan untuk menolak bala, mengeringkan rawa-rawa angker, atau bahkan mengusir wabah penyakit mematikan yang melanda desa. Namun, ada sisi gelap yang jarang terungkap. Dikatakan, jika tongkat itu diacungkan dengan amarah atau niat untuk menghukum, ia bisa memanggil badai dahsyat, petir menyambar, atau bahkan gempa bumi untuk menghantam musuh dan orang-orang zalim. Sebuah kekuatan yang menakutkan dan destruktif, yang hanya digunakan dalam keadaan terdesak, sebagai peringatan terakhir bagi mereka yang menentang kebenaran. Nomor 2. Sunan Gresik, makhluk penjaga makam. Makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik adalah salah satu yang tertua dan paling dihormati. Namun, ada mitos yang kurang dikenal dan sering membuat bulu kuduk berdiri. Konon, makam beliau dijaga oleh entitas gaib yang sangat kuat dan kuno. Mereka bukan sekadar penjaga biasa, melainkan makhluk dari dimensi lain yang telah ada bahkan sebelum beliau wafat. Tugas mereka adalah melindungi kesucian makam dari niat jahat, pencurian, atau penodaan. Pernah ada cerita tentang orang yang mencoba mengambil benda dari area makam dan tiba-tiba mengalami kebutaan mendadak, atau tersesat di area makam hingga pagi hari, berputar-putar tanpa henti. Sebuah pengingat akan kekuatan yang tak kasat mata, menjaga peristirahatan terakhir sang wali dengan cara yang mengerikan dan misterius. Nomor 1. Sunan Bonang, gamelan pengundang arwah. Sunan Bonang menyebarkan Islam melalui seni, terutama musik gamelan yang indah. Namun, gamelannya bukan sembarang alat musik penghibur. Konon, nada-nada yang ia mainkan memiliki kekuatan mistis yang luar biasa. Beberapa melodi bisa menenangkan jiwa dan menyembuhkan, sementara yang lain, jika dimainkan dengan niat tertentu, bisa mengundang arwah leluhur atau bahkan entitas dari dimensi lain yang bersemayam di alam gaib. Penduduk sekitar sering mendengar suara gamelan misterius di tengah malam saat tidak ada satupun orang yang memainkannya. Suara itu beresonansi dengan alam gaib, menggetarkan hati dan pikiran, seolah memanggil sesuatu dari kegelapan yang tak terlihat, menciptakan aura mistis yang pekat di sekitar tempat dakwahnya. Kisah mana yang paling membuatmu merinding? Apakah ada mitos Wali Songo lain yang kamu tahu? Bagikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Arsip Nusantara untuk misteri lainnya.